Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan bercerita satu kisah yang ada erat kaitannya dengan Palestina. Satu pembebasan yang pernah terjadi dalam sejarah setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa dia? Dialah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Biar antum kenal siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu, karena nama ini terkenal di dunia. Siapa yang tidak kenal seorang muslim kepada nama Salahuddin Al-Ayyubi ini? Dialah yang telah membebaskan Al-Quds Palestina di zamannya setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, kalau kita kaum muslimin mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi, tentu kita akan memujinya. Kita akan memberikan penghargaan besar atas jasa-jasanya. Berbeda dengan orang-orang barat, terutama orang-orang Eropa, Salabiyun, penyembah salib. Mereka menganggap bahwa Salahuddin itu anak syaitan, ibnu syaitan gitu, dan seorang penipu ulung serta penumpah darah. Karena di mata barat, wabil khusus bangsa Eropa yang beragama Nasrani, ketika melihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mampu memenangkan setiap peperangan, terutama melawan orang-orang Salabiyun, orang-orang Nasrani di zaman itu, sampai bisa menguasai Al-Quds. Bahkan setelah menguasai Al-Quds terjadi perang salib yang sangat besar dan dimenangkan oleh kaum muslimin di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak itulah maka orang-orang Eropa yang beragama Nasrani sangat membenci kepada sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Dikatakan anak setan lah, dikatakan penipu ulung, dikatakan penumpah darah, macam-macam. Mungkin bahasa sekarang ini teroris lah. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi seorang al-mujaddid, pembaharu umat. Nanti saya akan kisahkan mulai dari nasabnya, perjalanan hidupnya, bagaimana peperangannya, luar biasa. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini menggabungkan 3 perkara yang tidak dimiliki orang lain bagi seorang pemimpin. Pertama, dia ahli dalam siasah perang, dan dia adalah ahli ibadah, dan dia adalah singanya dalam peperangan. Jadi dia menggabungkan ilmu dan dunia. Dan sedikit para pemimpin Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi ini.
Makanya sejarah banyak yang melaqabkan, menggelar Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai Hamilul Haramaini atau Khadimus Syarifaini, orang yang menjaga dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Juga dilaqab sebagai Muharrirul Quds, sebagai orang yang pernah membebaskan Al-Quds Palestina, Masjidil Aqsa. Dan juga dikatakan Sahikul Fatimiyin, yang menghancurkan daulah Fatimiyah, daulah Syiah Mesir. Bahkan Qahirus Salabiyin, orang yang menghancurkan orang-orang salib Nasrani di zamannya. Banyak gelar-gelar yang diberikan karena kepiawaiannya, kecerdasannya, ilmunya, dan kemenangannya membawa kaum muslimin hampir menguasai separuh dunia di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Salahuddin Al-Ayyubi dulu di zaman Daulah Abbasiyah ada namanya Daulah Salzukiyah. Jadi daulah terbagi dua waktu itu, ada Salzukiyah, ada namanya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini berdiri di Mesir dan didirikan oleh orang-orang Syiah Fatimiyah. Tapi kalau Salzukiyah ini daulah Sunni yang berada di sekitar Syam, dan kekuasaannya kemana-mana karena kekuasaan besar Salzukiyah ini. Masalahnya kemudian daulah Salzukiyah ini terpecah belah ketika ada penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang salib, orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani di zaman itu berhasil kemudian memecah belah daulah ini sehingga menjadi daulah-daulah yang kecil, dan itu yang dilakukan orang-orang kafir, seperti yang terjadi kepada Turki Utsmani. Akhirnya kan setelah tumbangnya Turki Utsmani, akhirnya banyak kerajaan-kerajaan di Arab Saudi yang kemudian berpecah sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ada satu cerita yang mengenaskan ketika Salabiyun, orang-orang Nasrani ini, sampai menguasai Baitul Maqdis di zaman itu. Mereka membantai kaum muslimin itu hampir 3.000 jiwa, dibakar, disembeli, seolah-olah tidak punya rahmat, tidak ada kasih sayang. Karena mereka mungkin tidak ada aturan perang seperti dalam Islam. Dalam Islam itu kan ada aturan perang, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, orang tua renta, musuh yang sudah menyerah, dan begitu seterusnya. Tetapi memang orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi hari ini, yang hendak melakukan pembantaian seluruh warga Palestina, dimulai daripada anak-anak dengan mengebom sekolah-sekolah, sampai 3.000 jiwa lebih anak-anak. Mereka hendak melakukan genosida supaya tidak ada keturunan orang Palestina lagi dengan dibantainya anak-anak. Pengecut, ya, kenapa mesti anak-anak? Anak-anak itu tidak perlu dibom. Kalau melawan anak-anak itu dihantam pakai tangan sudah kalah. Kenapa mesti dibom? Ya. Berarti kan pengecut ini, dan ini kejahatan perang namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu orang-orang salib, mereka menghancurkan Baitul Maqdis, menawan kaum muslimin, menyiksa habis-habisan, memperbudak, membantai, membunuh, tidak ada rahmat lagi. Akhirnya Al-Quds dikuasai orang-orang salib Nasrani di zaman itu. Hidup seorang yang bernama Ayyub, dan juga bernama Ayyub. Ayyub ini gelarnya Najmuddin dan Syirakuh. Jadi ada dua nama nanti yang akan bersejarah tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ini. Pertama Ayyub,
gelarnya Najmuddin. Dan yang kedua Syirakuh, gelarnya Asaduddin. Ayub inilah yang kemudian melahirkan orang yang bernama Yusuf. Yusuf inilah laqabnya Salahuddin Al-Ayyubi. Yusuf gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Lahir dari keturunan Ayub. Dan Ayub ini putra daripada Syadi. Dan Syadi ini dipercaya oleh kerajaan Saljukiyah di zaman itu untuk menjadi salah satu perdana menteri ataupun wazir di sebuah daerah namanya Tarkit. Lah di Tarkit ini ada sebuah kabilah dari kalangan Kurdi dari Irak. Kabilah ini termasuk kabilah yang paling mulia. Dari sinilah Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini memang jadi pertentangan para ulama. Apakah dia Arab keturunan Umayyah, ataukah dia bukan Arab tetapi dia keturunan Kurdiyah, orang Kurdi. Dan yang masyhur Salahuddin ini bukan orang Arab tapi orang Kurdi, orang Irak, dari kabilah Ar-Rawadiyah, kabilah yang paling mulia di Kurdi dari kabilah-kabilah yang ada di Irak. Lahirlah di Tarkit ini ketika kakeknya Sadi menjadi gubernur dari gubernur Saljukiyah, kemudian meninggal, kemudian diteruskan anaknya Ayub. Anaknya Ayub yang menjadi gubernur di situ. Di sini lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi ini terlahir ketika melakukan pelarian. Karena begini ceritanya. Ayub dengan Syirakuh atau Najmuddin dengan Asaduddin ini saudara kandung. Ayub ini menjadi gubernurnya, sementara saudaranya Asaduddin atau Syirakuh ini menjadi pemimpin tentara di situ. Satu hari Asaduddin ini atau Syirakuh ini lewat di sebuah daerah, salah satu kekuasaan Saljukiyah juga. Lah pemimpin di daerah itu melecehkan seorang wanita. Akhirnya wanita ini berteriak-teriak ketika lewat Asaduddin, paman daripada Salahuddin ini. Tiba-tiba berteriak dan mengatakan, "Aghithni ya Asaduddin." Tolong aku wahai Asaduddin, wahai Syirakuh. Maka kemudian bangkit kecemburuannya, menghunus pedang, dibantainya salah satu pemimpin dari pemimpin Saljukiyah ini. Akhirnya kemudian terdengar sampai ke pusat yang ketika itu berpusat di Baghdad. Marahlah kemudian pemimpinnya. Akhirnya kemudian sebaiknya keluarga Ayub dan keluarga Syirakuh ini keluar dari Tarkit. Kalau tidak mereka akan dibunuh, karena sudah membunuh salah seorang pemimpin Saljukiyah masalahnya. Maka malam itu juga mereka keluar dari Tarkit ini. Menuju mana? Menuju Musil. Lah Musil ini dia di bawah kekuasaan bukan Saljukiyah. Musil ini bukan di bawah kekuasaan Saljukiyah, tapi Musil ini di bawah kekuasaan Daulah Zinkiyah namanya. Zinki, pemimpinnya namanya Imaduddin Az-Zinki namanya. Imaduddin Az-Zinki. Di tengah perjalanan pelarian ini, keluarga Ayub dan juga keluarga Syirakuh ini, mereka kan dikejar-kejar oleh tentara. Lah disitulah istri daripada Ayub melahirkan.
melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Yusuf, yang kelak akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang namanya bayi, ikhwan, menangislah kan begitu. Jadi Asaduddin itu yang memang seorang tentara perang gitu ya, takut persembunyian pelariannya ketahuan, hampir dibunuhnya si Yusuf ini, tapi dihalang-halangi orang tuanya dan jangan dibunuh, boleh jadi nanti anak ini akan menjadi anak yang sangat berguna. Akhirnya tidak jadi dibunuh ya, Salahuddin Al-Ayyubi ini. Tapi lihat di sini bagaimana Asaduddin ini yang kemudian melahirkan keberanian yang diwariskan kepada Salahuddin Al-Ayyubi ini luar biasa. Dia harus terusir dari negaranya karena membela kehormatan seorang wanita. Ini sama kasusnya di zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang wanita datang ke pasar Yahudi Kunaiko, kemudian bajunya diikatkan di kursi, ketika dia jongkok, ketika dia berdiri, bajunya kemudian terbuka semuanya, akhirnya auratnya tampak. Maka orang-orang Yahudi Bani Kunaiko mentertawakan wanita muslimah itu. Ada seorang sahabat muslim tidak terima, dibunuhlah orang yang melecehkan wanita itu. Akhirnya bangkit satu pasar, orang-orang Yahudi membunuh anak muda yang membela wanita itu. Dari sinilah terjadi perang Bani Kunaiko. Rasul marah karena Yahudi Bani Kunaiko sudah melanggar perjanjian. Dan begitu sifat Yahudi, suka melanggar perjanjian sampai hari ini. Berapa banyak perjanjian yang sudah disepakati di Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa PBB yang mereka khianati. Dan memang itu sifat Yahudi dari dulu. Dari zaman Bani Israel juga seperti itu. Itu sifat yang melekat. Karena merasa Yahudi itu, mereka merasa menurut diri mereka, mereka itu orang-orang pilihan. Al-Quran membahasakan abna'ullah wa ahibbah, merasa anak-anak Allah, merasa orang-orang pilihan Allah, merasa orang yang paling cerdas di bumi, sehingga mereka merendahkan semua agama di luar mereka. Makanya mereka, keberadaan Yahudi di mana saja mereka berada pasti akan buat masalah. Sebelum dia punya negara Israel saja, Yahudi di Eropa itu sering buat masalah. Di Australia buat masalah, di Prancis buat masalah, di mana-mana, di Inggris banyak masalah dia. Karena merasa dia paling hebat masalahnya, merasa paling anak pilihan, orang pilihan Allah dan begitu seterusnya. Makanya Allah bantah, Yahudi, kalau kalian merasa anak-anak pilihan Allah, orang-orang terbaik Allah, falima yu'adzibukumullah, kenapa Allah azab kalian? Kenapa orang-orang bangsa Yahudi itu diazab? Banyak kisah-kisah azab yang Allah turunkan kepada mereka. Kisah tentang Ashabus Sabti, mereka menjadi kera-kera yang dihinakan sebagian jadi babi, ya kan? Kisah mereka diturunkan penyakit taun karena mereka membangkang kepada nabinya. Kisah mereka disambar halilintar kemudian mati, akhirnya dihidupkan kembali. Banyak azab yang turun kepada nenek moyang mereka. Lah katanya kalian anak-anak pilihan Allah, kenapa Allah azab kalian? Kalau Allah sayang, ngapain Allah azab? Kok diazab pula? Dan berapa banyak orang-orang Yahudi itu dari zaman ke zaman dijajah, mulai daripada Babylon menghabiskan dan meruntuhkan Palestina, membunuh, membantai orang-orang Yahudi sampai ke akar-akarnya di tangan Bukhtun Nasr. Datang orang Persia lagi, datang orang Romawi lagi. Kalau kalian anak-anak pilihan Allah, kenapa sampai dikalahkan? Mana pertolongan Allah kepada kalian? Ini kan pengakuan saja kalian itu ahibba, abna'ullah wa ahibbah itu. Kami anak-anak Allah, kami orang-orang pilihan Allah. Dari mana? Kalian bukan pilihan Allah. Kalian itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, maka keluarga Ayub dan keluarga Syiraku ini sampailah di Musil, di daerah kekuasaan Imaduddin Az-Zinki. Karena sebelum mereka terusir dan sampai di Musil, hubungan mereka baik.
dengan Imaduddin Az-Zinki, penguasa Az-Zinki itu. Makanya kemudian ketika sampai di Musil saja dihormati, diberi tanah, diberi rumah, dihargai. Akhirnya kemudian oleh Imaduddin Az-Zinki, kedua orang mulia ini diberikan kekuasaan untuk menjadi gubernur. Ayyub akhirnya diperintahkan oleh Imaduddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Ba'labak, dan Yusuf masa kecil dibawa ke sana. Sementara Syiraku ini, saudaranya, tetap berada di Musil dan menjadi pemimpin perang bagi Imaduddin Az-Zinki dan dijadikan gubernur di situ. Singkat cerita, kemudian Ayyub ibn Syadhi ini, ayahanda Salahuddin, kemudian dipindah dari Ba'labak ke Damaskus. Ketika menjadi wali Damaskus, Salahuddin sudah besar, dan Salahuddin dijadikan pemimpin polisi. Mungkin bahasa kitanya Kapolri lah kan itu ya, di zaman itu. Subhanallah, dengan ketegasannya Yusuf ataupun Salahuddin Al-Ayyubi ini, negeri Damaskus itu waktu itu kacau, banyak perampokan, banyak pencurian, banyak keganasan, macam-macam lah di tangan Yusuf atau Salahuddin Al-Ayyubi ini dibereskan semuanya, sehingga Damaskus di tangan Salahuddin Al-Ayyubi keamanannya menjadi aman damai. Enggak berani lagi para perampok, para pencuri itu hidup di Damaskus itu. Dari situ sudah nampak apa? Kepemimpinannya yang diwariskan dari ayah dan kakeknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah di Damaskus inilah Salahuddin Al-Ayyubi berjumpa dengan banyak ulama. Karena ingat, Salahuddin Al-Ayyubi ini dia sudah hafal Quran sejak kecil. Makanya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini menyerap banyak ilmu dari ulama-ulama Damaskus, dan di zaman itu kan para ulama banyak tuh. Dari situlah Salahuddin Al-Ayyubi dicintakan dengan ilmu. Jadi dibuatkan bukan hanya pemimpin tetapi juga seorang ulama. Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang sunni, ahli sunnah wal jamaah. Lah dari arah yang lain, rupanya Mesir kala itu yang kekuasaannya dipegang oleh Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah, diserbu dari arah laut oleh orang-orang Salabiyun, orang-orang Kristen, menyerbu Mesir dan kewalahan. Karena memang tentara Salabiyun, tentara Romawi kan kuat di zaman itu, negara adidaya sih masalahnya. Jadi bisa menggempur Mesir, hampir kalah. Maka kemudian Daulah Fatimiyah menyurati Daulah Zinkiyah ini untuk meminta bantuan pasukan perang dan mengusir Salabiyun dari Mesir. Maka dikirimlah pasukan perang yang ketika itu dikirim oleh Syiraku, dan juga dari Damaskus dikirim Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dari Musil dikirim pasukan dipimpin oleh Syiraku, pamannya Salahuddin yang gelarnya Asadullah tadi. Dari Damaskus dikirim lagi pasukan langsung dipimpin keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi berangkat ke Mesir. Maka dalam tempo sesingkat-singkatnya dan keahlian yang dimiliki Salahuddin dan Syiraku ini, memang orang-orang cerdas, bisa mengusir Salabiyun, bisa mengusir orang-orang Nasrani di zaman itu. Akhirnya karena kebaikannya sudah mengusir orang-orang Salabiyun ini, maka Daulah Fatimiyah memberikan jabatan agar Syiraku dan Salahuddin jangan keluar dari Mesir. Padahal ini berbeda akidah loh ya. Salahuddin dan Syiraku ini ahli sunnah, sementara Mesir ini orang-orang Syiah ya. Makanya tidak benar ada yang mengatakan Salahuddin itu orang Syiah. Tidak, dia orang Sunni. Dia bergabung dengan Daulah Fatimiyah itu hanya karena minta bantuan, dan berhasil mengusir orang-orang Salabiyun ketika itu. Kemudian diberikan kekuasaan menjadi gubernur di salah satu daerah di Mesir. Akhirnya kemudian hanya selang 2 bulan setelah kemenangan dan Syiraku dijadikan gubernur di salah satu daerah, meninggallah Syiraku, kemudian digantikan oleh keponakannya Yusuf atau Salahuddin Al-Ayyubi.
Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini orang cerdas, bukan hanya dari segi siasah perang, bukan hanya dia singanya perang, tapi dia juga adalah ahli ibadah dan ulama. Jadi misi agama diterapkan sama Salahuddin itu. Mulailah kemudian dirubah ajaran-ajaran Syiah di Mesir itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah lambat laun dia dicintai rakyatnya, makin dipercaya oleh kerajaan Fatimiyah, mulailah kemudian dia berkuasa sedikit demi sedikit, disebarlah akidah-akidah ahli sunnah yang tadinya suka mencela sahabat, mencela Abu Bakar, Umar, Utsman dan begitu seterusnya, diganti menjadi pujian kepada para sahabat. Mulailah dia memecat para hakim-hakim Syiah dan diletakkan hakim-hakim ahli sunnah. Akhirnya lambat laun dengan izin Allah kemudian Daulah Fatimiyah runtuh. Daulah Fatimiyah runtuh di tahun 567 Hijriah. Ketika Daulah Fatimiyah runtuh di tahun 560 Hijriah, maka Salahuddin yang menjadi rajanya, menguasai Daulah Fatimiyah. Ketika runtuh Daulah Fatimiyah lah berubah menjadi Daulah Ayyubiyah. Apa Ayyubiyah? Nama bapak Salahuddin, Salahuddin Al-Ayyubi. Fatimiyah runtuh, tegak Daulah Ayyubiyah. Itulah pertama kali yang mendirikan Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dirubah dari Daulah Syiah menjadi Daulah Ahli Sunnah di zaman itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah di tangan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini akhirnya Mesir mulai mengembangkan sayapnya, mulai kemudian membuka kota-kota digabungkan kepada Mesir, kepada Daulah Ayyubiyah, sehingga sampai ke daerah daratan Maroko, Nubah, Yaman, Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah, semua digabungkan menjadi satu, menjadi Daulah Ayyubiyah. Sehingga kekuasaannya makin melebar karena dia sudah menjadi pemimpin Daulah Ayyubiyah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika pemimpin Zinki ini meninggal dunia, yang sudah menaikkan dan menghargai kedua orang tuanya, meninggal nih pemimpin Zinki ini, maka Salahuddin ingin menggabungkan Daulah Zinkiyah dimasukkan ke Daulah Ayyubiyah. Bayangkan makin luar kekuasaannya kan. Akhirnya berhasillah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menguasai hampir sebagian besar yang dulunya daulah-daulah pecahan dari Salzukiyah ini diambil alih oleh Ayyubiyah, digabungkan menjadi negara besar. Dan pemimpinnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berniat untuk merebut Al-Aqsa. Disinilah kemudian dikenal dalam sejarah dengan perang Hittin. Karena kuatnya tentara Salabiyin kala itu, ikhwan, kaum muslimin sampai kewalahan untuk merebut Al-Quds di zaman itu. Tidak bisa, karena mereka kuat dan mereka dijadikan poros kekuatan Al-Quds Salabiyun itu. Akhirnya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi hendak menyerbu Al-Quds, tapi karena kuatnya akhirnya terjadi gencatan senjata, perdamaian. Kemudian ditulislah bulir-bulir kesepakatan perdamaian itu. Kemudian akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bertahun-tahun membiarkan Al-Quds, tapi dia kemudian menyerang ke arah lain yang dikuasai oleh orang-orang Salabiyun itu, ke arah Konstantinopel, ke arah Armenia gitu ya, makin lurus ke daerah Eropa. Ya, peluasan kerajaannya itu sekarang diarahkan ke daerah Eropa, Armenia, Konstantinopel dan begitu seterusnya kan, mengarah ke Eropa sana. Di sana terjadi pengkhianatan orang-orang Nasrani yang ada di Quds terhadap perjanjian yang dibuat kaum muslimin. Mulailah mereka membantai kaum muslimin, orang yang dagang yang melewati ditangkap, dibunuh, dirampas, perempuannya dilecehkan, macam-macam. Wah, akhirnya marah Salahuddin Al-Ayyubi itu. Sejak itulah dia berjanji untuk membebaskan Al-Quds dengan kekuatan penuh. Sekarang Salahuddin Al-Ayyubi sudah menggabungkan Daulah Ayyubiyah yang ia dirikan dengan Daulah Zinki.
Ya kan, dia di Mesir dan Zingki kan di Syam. Lah ini di tengah-tengah ini Al-Quds ini. Akhirnya ditingkarlah kan gitu ya. Kayak sekarang ini ya, Palestina dikepung dari semua arah kan oleh Zionis Yahudi itu. Kasusnya dulu gitu. Akhirnya Al-Quds dikepung dari semua arah tuh dengan kekuatan penuh. Dan dengan kepiawaian Salahuddin Al-Ayyubi dalam taktik perang dan begitu seterusnya, qadarullah, Allah sudah takdirkan di tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin. Jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan itulah kemenangan kedua, Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin, yang sebelumnya Umar ibn al-Khattab membebaskan dari orang-orang Salabiyun juga di zaman para sahabat. Karena belum ada Yahudi, nggak ada Yahudi Al-Quds tuh. Ini hanya perebutan orang Nasrani dan orang Islam saja. Masih begitu saja. Orang Yahudi kan baru-baru ini, baru 70 tahun aja, belum 1 abad menetap di Al-Quds itu. Dengan memutar balikan sejarah, kemudian mereka mengambil tanah Palestina, mencaplok hampir 85% tanah Palestina, tinggal 15% saja di jalur Gaza. Ya bayangkan, habis dijajah dan dicaplok atas nama sejarah. Padahal sejarah mereka dibuat-buat. Kalau mereka berdalil dengan sejarah, kita juga punya sejarah. Bahkan sejarah kita jauh lebih lama dibandingkan sejarah orang-orang Zionis Yahudi itu. Karena tanah Palestina itu sudah sejak dulu orang-orang Arab menetap di situ, dari kabilah Kan'aniyun. Belum ada orang Yahudi. Kalaupun orang Yahudi masuk itu di zaman Nabi Musa belakangan dari Mesir. Itu pun harus perang melawan Kan'aniyun. Jadi itu tanahnya orang Arab sebenarnya. Cuman mereka mengklaim itu tanah perjanjian. Emang mereka saja yang menganggap tanah itu suci. Nasrani juga menganggap tanah itu suci. Islam juga menganggap tanah itu suci. Bagi Yahudi mengatakan tanah perjanjian, bagi Nasrani mengatakan di situ penyaliban Isa dan di situlah perjamuan terakhir Isa dengan umat Nasrani, dan bagi kaum muslimin di situ ada Masjidil Aqsa. Dan kaum muslimin sudah lebih dulu menempati Al-Aqsa. Bahkan ada seorang Yahudi, bukan Zionis, karena dia mengatakan saya Yahudi bukan Zionis gitu. Karena Yahudi dengan Zionis beda. Zionis itu gerakan politik, ya. Yahudi kan agama, ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan, dia mengatakan apa? Saya bersyukur kepada orang Islam. Dulu kami dilecehkan oleh orang-orang Nasrani di Eropa, katanya. Diludahi, ditendang, tidak ada kehormatannya. Tiba-tiba kebaikan orang Islam Palestina mempersilahkan kami mendudukinya. Tiba-tiba Zionis datang kemudian membantai kebaikan orang Islam. Coba bayangkan, orang Islam sudah baik ngasih tanah, yang ngasih tanah dibantai. Mana akalnya? Itu pengakuan Yahudi itu. Sebenarnya kita tidak perlu ada pengakuan orang-orang Yahudi, karena bagi kita itu Palestina negeri kita, negeri kaum muslimin, dan akan diwariskan kepada kaum muslimin sampai kiamat dibangkitkan. Tidak ada cerita orang-orang Yahudi satu jengkal pun di situ. Itu tanahnya orang Islam. Mereka mencaplok itu kan pandai-pandai Inggris saja ketika menang dalam perang dunia pertama. Akhirnya entah kenapa sepihak kemudian Inggris meletakkan orang-orang Yahudi di Palestina dengan bukti sejarah, kata mereka. Terlebih-lebih setelah kemudian perang dunia kedua, Jerman menang, terbalik nih, Inggris kalah. Dibantainya orang Yahudi di Eropa. Akhirnya mereka pada lari kemudian bergabung di Palestina. Makin banyak lagi orang Yahudi. Bukannya mereka berterima kasih kepada kita, justru membantai saudara-saudara kita. Coba, itulah pengisnya orang-orang Yahudi itu. Jahatnya mereka luar biasa. Makanya mereka disebut ashabul qiradata wal khanazir. Mereka adalah teman-temannya kera-kera yang dihinakan dan babi-babi yang dihinakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas sekelumit tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Baitul Maqdis. Baik, kita akan lebih detail lagi tentang siapa Salahuddin Al-Ayyubi secara kepribadian dia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala, di masa kecilnya Salahuddin Al-Ayyubi ini, tadi saya sudah katakan, lahir di tengah-tengah pelarian. Tetapi Salahuddin itu terlahir bukan dari keluarga biasa, ikhwan, dari keluarga para pejabat-pejabat negara. Karena ayah dan kakeknya adalah salah satu pembesar dari Daulah Salzukiyah, dan ayahnya juga cinta dengan agama dan ahli strategis perang. Makanya dilahirkan, diwariskan ilmu-ilmunya kepada siapa? Salahuddin ini anaknya. Makanya lihat peran orang tua ini penting kepada anak, ikhwan. Anak ini kalau jatuh bagaikan buah mangga tidak jatuh dari pohon mangga. Tak mungkin lah buah mangga jatuh dari pohon duren, anak angkat tuh namanya, ya. Artinya di sini harus penting kalau antum cari jodoh itu, baik yang ikhwan cari jodoh akhwat atau akhwat cari jodoh ikhwan, karena anaknya itu pasti tidak jauh-jauh dari bapaknya tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia belajar dari keberanian pamannya Syirakuh, atau dikenal dengan Asaduddin, berani orangnya. Itulah yang kemudian dilahirkan dan diwariskan sifat keberaniannya dari Asaduddin Syirakuh kepada Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Bahkan boleh dikata Salahuddin Al-Ayyubi ini diberikan hibah oleh Allah kecerdasan yang menggabungkan antara siasah perang, ibadah, dan juga agama. Kedalaman pemahaman agamanya luar biasa, karena dia mempelajari banyak ilmu di masa mudanya itu. Di masa kecilnya, pertama dia mempelajari ilmu Islam, dari kecil sudah hafal Quran, ya. Kemudian juga dia cerdas dalam ilmu falak, kemudian juga dia cerdas dalam matematika, filsafat, konun, aturan-aturan, olahraga, dan begitu seterusnya. Dan dia suka memanah, suka berkuda, hobinya tuh dari kecil. Artinya memang sudah dilatih untuk menjadi seorang pendekar perang. Makanya Nabi SAW menyunahkan olahraga yang sunnah itu berpanah, berkuda, berenang, kan gitu. Tapi jangan pula antum loncat dari jembatan Satu Barelang. Ngapain antum latihan renang, Ustaz? Tidak muncul lagi antum. Bukan jadi pahlawan dikubur di kuburan temyang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga jago dalam berpedang, berkuda, strategis perang, macam-macam. Ya, itulah warisan daripada orang tua dan pamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala, dia dari keluarga Kurdi. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Salahuddin Al-Ayyubi tadi di tahun 1169, dia kemudian diangkat di Mesir, tadi sudah dijelaskan ya, Masehi, kalau tadi kan Hijriah. Kemudian tumbangnya daulah Fatimiyah dan berdirinya daulah Ayyubiyah ini, maka betul-betul dia menunjukkan siapa dia. Dia melebihi ayahnya, melebihi pamannya, melebihi kakeknya. Bahkan dia mengasas sebuah kerajaan yang dinisbatkan kepada ayahnya Ayyubiyah, daulah Ayyubiyah, kerajaan Ayyubiyah. Dan yang pertama kali memimpin adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian akan diwariskan kepada anaknya, kan begitu, anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini sifat-sifat beliau, walaupun demikian Salahuddin itu seorang mutawadian wa qariban min jaishihi wa sya'bihi. Dia pemimpin yang tawadu, rendah diri orangnya. Walaupun dia sudah mencapai kegemilangan dunia yang luar biasa, menjadi orang nomor satu di daulah Ayyubiyah itu, yang menggabungkan semua daerah-daerah Islam yang terpecah-pecah, yang dipecah oleh orang-orang Salabiyin jadi satu, kan gitu. Tapi orangnya tawadu.
Dan sangat sedikit pemimpin yang tawadhu itu. Di zaman sekarang pemimpin tawadhu itu hanya pencitraan saja supaya kepilih lagi tahun 2024. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi memang ini pemimpin yang tawadhu, dekat dengan tentaranya, dekat dengan rakyatnya, luar biasa. Ya. Kemudian dia tidak suka memamerkan kemegahan hidupnya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia diberitahu oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah agar datang dari Madinah ke Mekah mengambil kunci Baitul Maqdis, karena Batrik yang menguasai Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada Umar. Paksalah Umar datang dari Madinah berdua dengan Aslam. Coba bayangkan, dia cuma berdua. Nggak ada istilah Indonesia pas pampres. Tak ada. Ya, berdua aja dan pembantunya Aslam tuh. Itu pun naik gantian, naik unta. Kata Aslam, janganlah. Kau ini Amirul Mukminin. Aslam, kau ini kan capek sama dengan orang-orang, dan kau tidak lebih kaya pahala dari aku, katanya. Naik kamu, ayo. Suruh naik gantian. Tapi syaratnya, kata Umar, kalau kau di atas unta, aku yang menggiring, kau baca Quran, aku dengar. Kalau aku yang di atas unta, aku baca Quran, kau yang dengar. Itu Umar. Ya. Berangkat ke Palestina. Bajunya robek-robek, ada yang mengatakan 14 robekan, ada yang mengatakan 17 robekan. Bajunya Umar yang dipakai itu. Kata Amr bin As, ya Amirul Mukminin, engkau akan menghadap Batrik, pemimpin Nasrani. Carilah bagus, baju yang bagus lah, masa kayak gini. Tapi kemudian Umar mengatakan kepada Amr ibn As dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, innallaha a'azzana bil Islam, wa mahma ibtaghainal izzata bi ghairi ma a'azzanallahu azallanallah, kata Umar. Kita ini dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan kendaraan, bukan dengan dunia, bukan dengan kekayaan. Kita dimuliakan dengan Islam, kata Umar. Maka siapapun yang mencari kemuliaan di luar kemuliaan Allah, Allah hinakan dia. Biarkan aku seperti ini. Akhirnya kemudian Umar berjalan. Di tengah jalan ada orang yang ngasih baju warna putih. Tolonglah, karena dia ngemis. Akhirnya Umar mau, tapi dirangkap. Naik ke atas unta, karena risih dia nggak mau dicopot lagi, tetap aja pakai pakaian itu. Tapi subhanallah, justru dengan pakaian itulah mabruk, lebih berkah. Kenapa? Karena pakaian itu menjadi ciri-ciri orang yang akan menguasai Baitul Maqdis yang tercantum dalam kitab orang Yahudi. Orang yang berpakaian yang ada robekan 14 sampai 17 robekan. Dihitung tuh robekannya. Oh, ini benar ada, katanya. Oh, ini benar orangnya, katanya. Coba kan. Justru dengan baju itu malah jadi berkah kan? Kasih kuncinya. Ya. Bahkan ketika hampir sampai tuh di gerbang Baitul Maqdis, Umar ngomong sama si Aslam pembantunya, kau yang naik, aku yang turun. Kata Aslam, ya Amirul Mukminin, gerbang udah dekat loh, katanya. Nanti orang nyangka aku Amirul Mukminin, kau pula pelayanku, katanya. Naik kau, katanya. Tetap disuruh naik. Bayangkan. Akhirnya naik. Jadi satu Baitul Maqdis, anak-anaknya, perempuannya, laki-laki keluar nonton. Yang mana satu Umar itu, katanya. Mana Umar itu, katanya. Apa itu yang di atas unta itu, katanya. Maka sahabat mengatakan, bukan, itu yang bawa unta, katanya, yang geret unta itulah, katanya. Bingung orang, makin bingung kan gitu. Ya. Tapi justru itu pula yang menjadi tanda-tanda di Taurat bahwa orangnya tawadhu. Oh betul, oh ini orangnya berarti. Kan gitu ya. Terkadang ikhwatu fillah muliakan Allah, pakaian itu justru itu dimuliakan. Seandainya kemudian Umar bin Khattab ganti pakaian, Batrik itu nggak percaya kan begitu. Tapi dengan tetap menggunakan pakaian yang tawadhu, justru itu pula yang kemudian akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa ya. Itulah tawadhu, pemimpin tawadhu harus seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak pernah menampakkan kalau dia seorang raja. Ya pakaian sederhana biasa. Dan dia tidak suka menumpahkan darah. Tidak sebagaimana orang-orang barat
yang mengatakan ibnu syaitan, anak setan, mukhadi, penipu ulung, safah, penumpah darah. Justru Salahuddin Al-Ayyubi itu selalu mengutamakan perdamaian. Ketika menyerang Al-Quds, apa langsung diserang? Tidak, berdamai, akhirnya berdamai, dibuat perjanjian. Siapa yang pertama kali kemudian meruntuhkan perjanjian itu, merobek perjanjian? Nasrani sendiri. Makanya Salahuddin kemudian menyerang. Tetap dia mendahulukan perdamaian. Itulah pemimpin Islam, damai, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kana syahman tijahan nisa'i wal atfal, haitsu kana yata'amal ma'hum bi atfin wa hananin hatta fil ma'arik. Dia sangat senang, sayang dengan para wanita, dengan anak-anak, dan bermuamalah mereka, menghormati mereka. Sampai saat peperangan sekalipun Salahuddin tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan membunuh wanita-wanita. Tidak sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang Zionis Yahudi yang tidak pandang bulu, di mata mereka semua sama, hancurkan semuanya. Mau masjid, mau rumah sakit, mau kantor, mau rumah, dibom semuanya. Udah nggak ada aturan perang orang-orang kafir itu. 70 tahun, mungkin yang intennya sekitar 30 tahun lebih lah. Hari-hari orang Yahudi membantai orang-orang Palestina. Di zaman itu belum ada media, tapi orang-orang yang pernah tinggal di sana memberikan persaksian bagaimana kejahatan mereka. Setiap hari pembantaian kepada warga Palestina, dan menduduki sedikit demi sedikit perbatasan Palestina, dibuatnya pemukiman warga Palestina, Yahudi akhirnya meluas, penembakan, pembakaran, hari-hari hampir 32 tahun lebih. Sekali digempur oleh Hamas, mencah-mencah. Lah, yang 32 tahun Anda membantai itu kemana? Sekarang kemudian kaum muslimin pertahankan negaranya, tiba-tiba kemudian kalian marah. Itu seandainya kalau mau diimbang-imbangkan kejahatan orang Yahudi yang hampir 32 tahun itu yang intennya, 70 tahun ya mungkin ya sampai ke sananya kan, dengan mungkin sekarang yang terjadi nggak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya kaum muslimin melawan Yahudi itu, dengan Yahudi membantai kaum muslimin di Gaza sebenarnya. Tapi karena yang menguasai media orang mereka sih, ya gimana? Yang menguasai media dunia kan mereka. Apalagi sekarang ini internet diputus di Gaza, sehingga orang-orang yang bisa mengakses berita peperangan di sana itu, kalau tidak berita dari Israel, dari Amerika. Dari mana lagi? Orang Gaza tidak bisa mereka melaporkan, nggak ada internet di sana. Ya, katanya ada sih internet yang kadang hidup kadang mati itu. Starlink itu apa? Ya. Tapi bismillah, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak mungkin membiarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terzalimi selamanya. Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan sangka Allah lalai dari orang-orang yang selama ini berbuat zalim. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami, kata Allah, sengaja mengulur-ngulur azab itu untuk supaya dosa mereka penuh. Selepas itu baru kami kirim azab. Itu istidraj. Sengaja mungkin Allah biarkan seperti itu. Tidak di dunia, di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau ini ihtamma katsiran fi qada'il amsiyati ma asdiqai wal ulama wasyu'ara wa munaqasatil fiqh wal qanun wal istima' li tilawatil Qur'an, hatta annahu kana yabki idza tammat tilawatuhu bi sarah al mumayyizah. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya di sore hari dengan kumpul bersama kerabat-kerabatnya, teman-temannya, para ulama, ahli-ahli syair, mendengarkan perdebatan fikih, kemudian juga memperbaharui setiap undang-undang. Terutama dia suka mendengarkan Quran, bahkan terkadang apabila selesai dia mendengarkan Quran, dia selalu menangis. Lihat bagaimana halusnya, lembutnya hati Salahuddin Al-Ayyubi, dekat dengan ulama. Ya. Coba lihat pemimpin-pemimpin sekarang,
Mau mereka duduk di majelis taklim tiap minggu lah. Gitu. Paling acara-acara besar aja kan itu ya. Undang ulama. Ya. Coba orang dulu dipanggilnya ulama ke istana, disuruh berdebat fikih, Salahuddin dengerin aja. Dapat ilmu dari situ. Setiap hari, kalau tidak dalam kondisi peperangan, karena Salahuddin Alayubi yang intens peperangan tuh sekitar hampir kurang lebih 20 tahun tuh perang terus tuh. Sehingga ketika dia di masa kejayaannya dihabiskan hanya untuk menghabiskan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat pada tahun 1192 Masehi, Allah takdirkan dia sakit setelah melaksanakan haji. Jadi setelah beliau pulang dari haji, tiba-tiba dia terkena penyakit demam yang luar biasa. Dikumpulkanlah banyak-banyak dokter untuk mengobati, tetapi Allah takdirkan memang itu kematiannya. Bukan makin sembuh, maka malah makin memarah penyakitnya. Maka saat dia detik-detik sakaratul maut, maka para masyayikh, para syekh berada di sekeliling Salahuddin Al-Ayyubi, dan ketika itu mereka sedang membaca Al-Quran. Karena itu kesukaannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, mendengar Al-Quran. Jadi para masyayikh baca Quran. Ketika sampai di surat Al-Hasyr ayat 22, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati wa huwar rahmanur rahim. Tiba-tiba Salahuddin Al-Ayyubi sempat membuka matanya, kemudian berkata, inna lihada lahaqqun, sesungguhnya isi ayat ini sebuah kebenaran. Kemudian setelah itu Allah takdirkan, setelah dibacakan surah Al-Hasyr 22 dan Salahuddin sempat mengucapkan itu sebuah kebenaran, akhirnya Allah takdirkan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, dan dia tidak mewarisi 1 dinar pun untuk anak-anaknya, karena semua diinfakkan kepada fuqara dan masakin. Luar biasa ya. Inilah kisah singkat daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah membebaskan Palestina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari-hari itu kan diputar-putar. Dulu dibebaskan oleh Umar bin Khattab, diambil lagi oleh orang-orang Salabiyun, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian diambil oleh Mesir ya, oleh Salabiyun dan dikuasai Mesir belakangan kan. Kemudian sekarang malah justru tidak dikuasai kaum muslimin, malah kemudian dikuasai orang-orang Yahudi. Sekalipun kemudian Allah takdirkan nanti merdeka lagi Palestina, boleh jadi kemudian Palestina dijajah lagi, merdeka lagi, dijajah lagi, seperti itu saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluar Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang akan memimpin kaum muslimin untuk membebaskan Al-Quds dan menguasai dunia ya. Tapi kapan keluarnya wallahu a'lam. Ingat, sekarang lagi viral di medsos itu, kalau ada cuplikan-cuplikan orang-orang yang tertembak di Palestina atau yang gugur di Palestina dari anak-anak kecil, terkadang ada lagu judulnya Ya Mahdi, Ya Mahdi. Ingat, hati-hati, Ya Mahdi ini ajaran Syiah ikhwan. Lagu ini dibuat oleh orang Syiah. Karena antum harus pahami, Mahdinya yang diklaim orang-orang Syiah dengan Mahdi yang diklaim ahli sunnah itu berbeda, sangat jauh berbeda. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan ibnu Ali, tapi orang-orang Syiah meyakini Imam Mahdi itu keturunan Husain ibnu Ali. Orang-orang Syiah menganggap bahwa Imam Mahdi mereka itu adalah imam ke-12 dari keturunan Ali radhiyallahu an, yang konon
sewaktu bayi, Imam 12 namanya Muhammad Hasan Al-Ashkari itu disembunyikan di sebuah gua di Irak namanya Sirdab. Di situ ada gua namanya Sirdab. Setiap hari orang Syiah datang dan menggedor-gedor pintu gua dan mengatakan ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Keluar wahai Mahdi, keluar Mahdi. Ya enggak akan keluar, enggak ada. Ya. Imam Mahdi ini perkara gaib bagi kita ahli sunnah. Tapi kita harus yakin kemunculannya. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka menunggu Matius mereka yang bagi kita Dajjal, ataupun orang-orang Nasrani menunggu Isa bin Maryam, maka kita juga menunggu Al-Mahdi. Jadi sama-sama menunggu nih, dan mengklaim semualah mereka-mereka itulah yang akan menguasai dunia. Yahudi akan menguasai dunia, Nasrani menganggap mereka akan menguasai dunia, dan kita pun sama. Tapi tentu kita kaum muslimin harus yakin, karena nas-nas yang jelas sudah sampai kepada kita bahwa yang ditunggu-tunggu orang-orang Yahudi, maksudnya Dajjal, akan dikalahkan oleh Isa bin Maryam. Dan turunnya Isa bin Maryam sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa itu disalib dan yang membunuhnya adalah Yahudi. Maka kemudian kita katakan sebagaimana Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, Isa tidak dibantai, Isa itu diserupakan dan diangkat ke langit. Dia belum mati, dia masih hidup di langit dan akan turun di akhir zaman untuk ikut serta bersama Al-Mahdi, bukan gabung dengan orang Nasrani, tidak. Justru akan membela kaum muslimin dan akan menjadi pemimpin bersama Al-Mahdi untuk memerangi Dajjal. Bahkan akan mengislamkan orang Yahudi dan Nasrani sebelum wafatnya, karena di zaman itu nanti tidak ada yang namanya jizyah, yang ada masuk Islam atau mati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, dan kebanyakan ahli kitab di akhir zaman akan masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau seandainya ada orang mengatakan, karena ini ada sebagian dai yang mengatakan kalau seandainya Palestina merdeka maka kiamat sudah semakin dekat. Tidak ada hubungan kiamat dengan kemerdekaan Palestina, kawan. Jangan antum hubung-hubungkan kiamat besar dengan kemerdekaan Palestina. Sebab kiamat besar itu tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah. Kiamat besar itu tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai nampak 6 perkara. Satu, kematianku. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Berarti kalau Baitul Maqdis di tangan kaum muslimin berarti sudah dekat kiamat. Dari dulu Baitul Maqdis sudah pernah dikuasai kaum muslimin. Di zaman Umar pernah dikuasai, kiamat tak datang. Sampai diambil lagi orang Salebiyun. Kemudian di zaman Salahuddin yang kita ceritakan diambil lagi oleh kaum muslimin. Kemudian merdeka, tak ada juga kiamat. Kalau sekarang kemudian merdeka, ya wajar Allah memutar balikan seperti itu. Nanti merdeka dijajah lagi kan. Sampai kapan? Itu bukan menunjukkan dekatnya kiamat. Sebenarnya tanpa pembebasan Baitul Maqdis, dengan kematian Rasul saja memang kiamat sudah dekat. Kan Rasul yang mengatakan saya dan hari kiamat seperti ini. Dekatnya karena memang nabi-nabi terakhir dan umat terakhir, berarti tidak ada nabi dan tidak ada umat setelahnya, berarti kiamatlah kan begitu. Tentang kapan terjadinya kiamatnya Allahu a'lam. Ya. Intinya jangan dihubung-hubungkan masalah ini, karena akan semakin menggembirakan orang-orang Yahudi saja nantinya kan. Kalau orang didoktrin pamanya seperti itu nih, kalau merdeka Palestina nih nanti kiamat besar datang. Lemahlah kaum muslimin. Aduh, kalau gitu jangan merdeka aja lah, saya belum siap kiamat. Ada masalah antum ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian syubhat macam-macam ini, perang Palestina Israel ini. Kadang-kadang orang yang tidak tahu pun bicara. Betul kata Nabi SAW, di akhir zaman itu akan muncul ruwaibidah. Rasul mengatakan, sahabat berkata, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? At-tafi minan nas yatakallam, at-tafihu yatakallam fi amri an-nasi. Orang-orang jahil bicara soal kemaslahatan orang ramai.
Akhirnya menyebar hoax sana sini. Contoh yang sekarang lagi banyak ditanyakan gitu. Ini Palestina dikepung oleh orang Zionis. Kemudian yang membantu kenapa banyak orang Syiahnya? Lebanon, Hizbullah, Iran, terakhir Houthi. Mana Saudi katanya? Kan begitu ya? Ya. Di mana Saudi? Di mana negara-negara ahli sunnah? Kenapa diam saja? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ada lagi Turki. Akhirnya apa? Menjempolkan Turki, membalikan jempol Saudi. Kan ada yang gitu tuh. Saudi gini katanya. Turki gini. Ikhwan, antum tidak tahu. Negara Saudi dari dulu sudah membantu warga Palestina. Bukan dengan rupiah, dengan dolar. Bukan ratusan tapi jutaan dolar. Sejak zaman Malik Abdullah sampai sekarang Raja Salman, antum tidak tahu mereka membantu. Memang mereka tidak membantu dengan pasukan. Karena bagaimanapun yang namanya kerajaan Saudi itu harus ada yang lebih maslahat. Di sana ada Ka'bah yang setiap waktu datang orang umroh, datang orang haji ke situ. Sementara kemudian Israel ini di backup oleh Amerika. Taulah Amerika negara adidaya polisinya dunia, punya ribuan nuklir dan sudah sesumbar. Siapa yang bantu Israel, ku serang kau ya. Seandainya kemudian Saudi membantu dengan tentara, dengan ini, pasti tidak akan luput diganggu. Kalau sudah diganggu apa? Antum akhirnya protes, nggak bisa haji, visa nggak ada. Kayak kemarin aja corona protes, kan gitu. Atau pamannya antum sedang haji datang pula ini, rudal-rudal tuh. Jadi mereka punya kemaslahatan yang kita tidak tahu. Berhusnudonlah kepada saudara kita, Saudi saudara kita, Palestina saudara kita. Ya, nggak perlu kemudian membesar-besarkan permasalahan seperti ini. Sekarang pertanyaan, apa yang sudah Anda sumbangkan kepada orang Palestina? Yang ngomong kayak gini tuh, apa yang Anda sumbangkan untuk mereka? Apakah Anda hanya menyumbangkan komentar di kolom komentar itu? Netizen yang terhormat, kan itu? Apa hanya sekedar ngomong gitu saja? Pertanyaannya, berapa rupiah yang Anda sumbangkan itu? Enak kali kalau ngomong begitu. Raja Abdullah loh pernah menyumbangkan 1 juta dolar loh. Dolar 1 juta, berapa triliun itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu mereka itu dari negara, belum lagi dari pribadi-pribadi orang sana. Dan kita tahu wataknya orang Saudi itu karam. Wataknya orang Saudi itu tidak pelit orangnya. Wataknya orang sana itu beda dengan kita ya, ada yang pelit, ada yang enggak kan gitu ya. Tapi umumnya orang sana luar biasa. Kalau nyumbang tuh wahweh bahasa kitanya itu. Anda tidak tahu. Anda tidak bisa membantu tapi mengkritik. Sekarang janganlah cerita itu. Ini Palestina sedang dibombardir. Warga kaum muslimin saudara kita yang di sana sedang menghadapi kelaparan. Susah air, susah listrik, susah internet. Dibayang-bayangi satu waktu akan mati di bom, satu waktu akan dihabisi dan begitu seterusnya. Anda sibuk soal ini itu, kan aneh. Fokuskan saja doa untuk mereka. Kalau punya harta, sumbangkan kepada mereka. Kemudian sebarkan berita-berita yang tidak hoax. Jangan menyebar hoax, sehingga akhirnya makin kacau dunia dalam berita ini jadinya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya doakanlah di waktu-waktu yang sangat mustajab agar Allah memenangkan orang-orang Palestina, menjaga mereka, menghinakan orang-orang Zionis Yahudi, mengalahkan mereka. Terus berdoa seperti itu di waktu-waktu yang sangat mustajab dengan keikhlasan kita satu tubuh dengan warga Palestina. Itu yang harusnya kita utamakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.